Masih di program Sapa Bali Pagi, pemirsa, dan sekarang ini kita masuk dalam segmen terakhir ya. Saya penasaran sekali nih, apakah ada kolaborasi antara pengobatan tradisional dengan pengobatan konvensional saat ini? Seperti misalnya di puskesmas atau di rumah sakit, ada obat-obatan tradisionalnya di sana gitu. Boleh dijelasin, Prof? Ya, jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Koster selaku Gubernur Bali untuk memberikan yang pertama pengakuan terhadap pengobatan tradisional atau pelayanan kesehatan tradisional Bali ini telah melakukan dengan menetapkan peraturan Gubernur nomor 55 tahun 2019. Jadi ini pengakuan secara hukum sekaligus juga perlindungan secara hukum terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional Bali. Dan di dalam peraturan gubernur itu disebutkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Bali menyediakan layanan alternatif selain layanan kesehatan secara konvensional, yaitu pelayanan kesehatan tradisional yang nanti disediakan di masing-masing fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, juga kedepannya termasuk rumah sakit swasta. Jadi ini adalah perpaduan antara pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional. Dan sudah diatur di dalam regulasi. Nah, kemudian secara nasional juga sekarang sudah terbentuk namanya Konsil Kesehatan Tradisional. Apa itu Konsil Kesehatan Tradisional? Konsil adalah lembaga badan di bawah pemerintah yang mengatur tentang pelayanan kesehatan tradisional. Sama juga seperti adanya konsil kedokteran. Jadi sehingga dalam pengusulan program studi penyihatan tradisional dalam bentuk D4 ini harus mendapat persetujuan dari Konsil Kesehatan Tradisional, kemudian dari Asosiasi Penyihat Tradisional, kemudian akreditasinya melalui lembaga akreditasi kesehatan mandiri. Jadi ini semua prosesnya sama seperti tenaga-tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat, kemudian dokter gigi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang kita bangun sekarang di Bali. Jadi, kalau menurut saya, maaf saya potong sedikit ya Prof ya. Kalau menurut saya berarti itu bagus banget ya Prof ya. Sehingga masyarakat kita tidak lagi memandang sebelah mata gitu. Karena kan kebanyakan masyarakat kita kebule-bulean gitu. Apa yang dari luar negeri itu bagus. Kalau yang tradisional, gitu. Nah, sekarang kuno gitu. Sekarang kita balik. Bule yang datang ke sini untuk berobat dengan pelayanan kesehatan tradisional Bali. Keren sekali, luar biasa, sudah ada konsilnya, regulasinya juga sudah ada gitu ya. Baik, kalau saya ke Prof Gelgel. Prof Gelgel boleh dong kasih tahu ke pemirsa di rumah, apakah sudah ada buktinya sembuh nih masyarakat saya setelah memakai ini gitu. Contoh-contoh buktinya, testimoni lah. Banyak yang sudah ada. Misalnya aromaterapi yang sudah mendunia, kutus-kutus itu buktinya semua menggunakan aromaterapi yang ada dari Bali. Dan itu sudah diekspor sampai ke Belanda. Kemarin waktu itu Bu Kotri sudah sendiri rasakan testimoni bagaimana kita menderita dengan COVID dibantu dengan USADE Barak. Jadi itu juga tidak dipakai di Bali, di Indonesia bahkan keluar daerah banyak yang membawanya. Kemarin saya ditelepon dari teman Australia, lu masih punya nggak? Gue butuh. Nah artinya kita butuh explore lagi lebih banyak lagi. Bahwa kita punya produk yang luar biasa. Sekarang ini dengan Pergub tadi yang sampaikan Prof Damri, banyak penyihat tradisional kita dapat pasien. Pasiennya bukan sekedar pasien loh. Profesor yang belajar tentang misalnya hipnoterapi. Dia belajar pranam, dia buktikan sendiri hal tersebut memang benar. Ini profesor dari Prancis, teman saya. Ada profesor bahkan dari Arab. Dia belajar seperti itu. Artinya apa? Dan kemudian di Bali ini ada yang namanya ekspatriat. Dia sudah melihat bahwa Bali ini punya kekhususan. Sehingga dia punya hub Bali Hub
yang membangun Balinese Complementary Alternative Medicine. Dia akan impor tuh orang-orang asing yang ingin sembuh dengan pengobatan Bali. Nah, jangan sampai kita raga ngelah, nengil, bengong, nah len memanfaatkan ketika sudah jadi duit baru kesiap. Pingsan terus. Seperti hipnoterapi itu banyak loh di media sosial, dan itu praktisinya bule-bule gitu ya. Padahal kita di sini bisa melakukan hal itu. Kita punya kitabnya lengkap. Kita punya lontarnya lengkap. Dan contohnya nih, kalau misalnya orang yang medujati, kemudian dengan mantram mati, itu hipnoterapi. Jiwanya hilang, tapi raganya masih. Kemudian kalau calon narang, watangan itu hipnoterapi. Itu ada lontarnya lengkap. Bahkan ada doktornya yang diluluskan dari UNI, dari Gases itu. Nah, itulah kita gali semua. Jangan sampai orang asing belajar, nanti dia marketingkan, dia jual, kita beli. Kan repot nih. Keluar duit lagi gitu ya. Lebih mahal lagi ya biasanya. Sekarang kita dulu yakinkan, nih gubernur udah membuatkan regulasinya, tempatnya, fasilitas. Sekarang Bali Mandara, itu ada klinik kesehatan tradisional Bali. Jelas, ada ahlinya di situ, apoteker teman saya. Dia ahli aksara. Aksara di dalam tubuh, anatomi itu ditempatkan dalam aksara. Ini manfaatnya aksara ini aksara ini. Dia akan hidup, bisa dihidupkan. Nah, bagaimana kita memahami rasionalnya? Itu buktinya sudah ada dan banyak disembuhkan. Yang tadinya stres, nggak jelas, sembuh. Jadi integratif ini perlu. Yang dari sisi konvensional tidak tersentuh, disentuh dari sisi alternatif ya. Jadi saling melengkapi seperti itu. Sudah ada testimoni bukti sembuhnya. Kalau dari Mbak Ibu, Dewi, Ibu penasaran nih, kapan Pak Rektor akan membuka yang D3? Ibu pengen kuliah. Anak-anak Bali itu harus belajar menyehatkan warganya sendiri dengan kemampuan dan kekayaan alam kita. Ya, dengan Ibu kuliah mungkin di situ kan mata gosok mata terang ya seperti itu. Karena kan kekuatan prana orang-orang Bali, kemudian kekayaan alam serta kecerdasan warisan leluhur akan membuat kita memang benar-benar Bali ini menjadi pusat penyehatan ragawi dan rohani dari umat manusia. Ingin seperti itu ya. Iya, benar sekali. Kapan itu berarti? Kapan Prof? Saya lanjutkan pertanyaannya. Saya juga mau. Ini sedang proses bersama dengan Prof. Gelgel juga. Jadi mudah-mudahan di bulan depan ini sudah masuk. Saya harapkan di tahun ajaran baru ini sudah keluar. Wah, baiklah. Nanti Bu Putri Koster sebagai mahasiswa pertama. Siap, Prof. Saya ikut nomor 2. Ikut. Ya, baik. Yang ada di studio juga ya ikut ya. Iya, benar. Wah, ada banyak ini. Baik, nah saya aja nih benar-benar tertarik sekali sama pelayanan kesehatan tradisional ini. Kalau dari Ibu sendiri sudah terjun sosialisasi kemana aja, Bu? Dan bagaimana respon dari masyarakat? Apakah mereka merespon positif terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional? Ibu kan mulai dari yang terdekat, sayang. Jadi media-media yang menjangkau lebih banyak tentunya televisi, radio. Jadi Ibu ngikut dulu apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Karena biar tidak sembarang kan Ibu mendampingi pakar. Nah, kemudian hal-hal kecil terkait dengan sudah munculnya produk-produk dari Bali yang sudah dikemas sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan yang modern saat ini. Salah satunya yaitu Usada Barak itu, sayang. Ketika pandemi, Ibu berbagi juga kepada teman-teman setiap yang datang ke rumah jabatan. Pak Gub juga berbagi, coba saja. Dan dalam waktu 3 hari dipakai 3 kali sehari, udah kita uap-uap hidung kita, ternyata itu kemudian berkurang sesak napasnya, kemudian dada sakitnya, itu hidung melernya itu berkurang. Sampai sekarang juga Ibu selalu mengatakan kalau kayaknya gejala flu itu pakai Usada Barak seperti itu. Dan mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi muncul produk-produk yang diharapkan dapat menyembuhkan tidak hanya sekedar flu, tidak hanya penyakit-penyakit ringan, bahkan sejenis kanker, kemudian bahkan HIV AIDS itu bisa diringankan penderitanya dengan memunculkan obat-obatan tradisional Bali.
Baiklah, luar biasa sekali. Terakhir ini untuk pemirsa di rumah, dari Prof. Gelgel, Prof. Damri dan juga Ibu Putri, boleh sampaikan harapannya terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional ini, yang tentunya ini jadi harapan kita bersama bisa diterapkan sama lini keluarga terkecil dulu di rumah. Dimulai dari Prof. Gelgel dulu, boleh. Negara sudah menyadari dalam reformasi SKN, Sistem Kesehatan Nasional, salah satunya poin pentingnya adalah menggali kesehatan tradisional. Karena ketika Indonesia emas di tahun 2045, GDP kita, income per kapita kita menjadi sekitar 30 juta per orang, otomatis kebutuhan kesehatan tidak hanya sehat, tetapi wellness juga. Nah, inilah peluang. Jadi saatnya kita sekarang menata diri, mengisi diri, membangun pondasi pendidikan, sarana, prasarana. Saat itu akan menjadi market yang besar. Baik, terima kasih. Selain dari sisi kesehatan, masuk juga tuh untuk perekonomian ya, seperti itu, nggih, Prof. Damri. Jadi saya ingin menyampaikan kepada pemirsa Kompas TV Dewata dan seluruh masyarakat Bali bahwa Pak Koster selaku Gubernur Bali telah memfasilitasi semua terkait dengan layanan kesehatan, termasuk juga memberikan layanan kesehatan tradisional. Jadi ini semua adalah untuk masyarakat Bali. Dan tentu yang lebih penting adalah bagaimana partisipasi masyarakat Bali terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Pak Koster supaya bisa berkelanjutan. Demikian. Baik, tugas kita bersama nih untuk sama-sama mempraktekkan di rumah ya. Karena untuk siapa lagi kalau bukan untuk kita ya. Baik, Bu Putri, silahkan harapannya untuk pemirsa di rumah. Jadi kalau Ibu berharap kepada seluruh keluarga, Bapak, Ibu, anak-anak, generasi muda kita, dengan sudah adanya regulasi, sarana prasarana untuk kita tetap melestarikan warisan leluhur, ditambah kecerdasan kita mengelolanya dan keyakinan diri, kepercayaan diri terhadap warisan leluhur itu agar membuat kita menjadi sehat dan sejahtera. Kenapa tidak? Jangan hilangkan kesempatan ini karena ini peluang untuk kita. Luar biasa, terima kasih. Sepertinya saya nggak perlu ngasih kesimpulan ya. tetap harus disimpulkan. Jujur saya senang sekali loh pagi hari ini bisa ketemu sama Ibu, Pak Prof. Damri dan juga Prof. Gelgel. Saya sangat merasa beruntung sekali sebagai masyarakat Bali karena punya banyak warisan leluhur, salah satunya pelayanan kesehatan tradisional ini. Ibu juga beruntung ketemu generasi muda yang banyak bertanya. Semoga nanti Dewi bisa menyebarkan ke anak-anak remaja yang lain. Jadi ilmunya nyambung. Baik, Astungkara ya. Jadi harapan kita bersama untuk pemirsa di rumah, mari kita lestarikan ya yang sudah ada, yakni adalah warisan-warisan dari leluhur kita, salah satunya terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional yang sangat-sangat luar biasa sekali ini. Untuk siapa lagi? Bukan untuk kita. Mari kita mulai dari lingkungan keluarga dulu, nanti arahnya tentunya akan membuat kita semakin sehat dan sejahtera pastinya. Sekian untuk program Sapa Bali Pagi untuk hari ini. Semoga diskusi kita bisa bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan. Kita jumpa lagi di program Sapa Bali Pagi episode selanjutnya. Akhir kata, para mesanti. Om Santi 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 Om.